Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Sis Jowo Channel. Anak-anakku semuanya dan pemirsa semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 1, pembelajaran 4. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Semoga dengan doa tadi kita dapat, semoga tayangan ini bermanfaat dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi anak-anakku semuanya kelas 6. Nah, jangan lupa dalam masa pandemi seperti ini, patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu 3M. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Baik, kita akan belajar tentang tema 6, subtema 1, pembelajaran 4. Dalam pembelajaran kali ini, ada beberapa muatan pelajaran. Yang pertama adalah muatan pelajaran Bahasa Indonesia, SPDP, dan IPA. Adapun tujuan pembelajaran dalam pertemuan kali ini adalah seperti tayangan berikut. Nah, dalam buku tema kalian ada gambar Siti dan teman-temannya. Apa yang sedang dilakukan oleh Siti dan teman-teman? Bagaimana caramu menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah? Tuliskan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut pada kolom berikut. Nah, yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya pada gambar menunjukkan Siti dan teman-temannya sedang menanam pohon. Kedua, kegiatan menanam pohon termasuk cara peduli terhadap lingkungan. 3. Cara menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah, yaitu dengan membuang sampah di tempat sampah, tidak mencoret-coret dinding sekolah, dan ikut menjaga kebersihan sekolah. Anak-anakku semuanya juga harus mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya. Dengan cara apa? Dengan cara menanam pohon dan membersihkan lingkungan dari sampah-sampah. Anak-anakku, dalam masa pandemi seperti ini, anak-anakku bisa melakukannya di rumah masing-masing. Tetap jaga kebersihan lingkungan kalian dan jangan lupa lakukan penanaman pohon di lingkungan kalian supaya lingkungan di rumahmu tetap terjaga kelestariannya. Setiap manusia hendaknya peduli dengan lingkungan. Peduli lingkungan dapat dilakukan di mana saja, baik di lingkungan rumah, lingkungan sekitar, maupun di lingkungan sekolah. Ingatkah kamu tentang lagu Aku Cinta Lingkungan? Lagu Aku Cinta Lingkungan menceritakan kepedulian terhadap lingkungan rumah. Apakah kamu sudah bisa menyanyikan lagu tersebut sesuai intervalnya? Perhatikan penggalan lagu Aku Cinta Lingkungan berikut. Tangga nada pada lagu di atas adalah tangga nada C. Nada C dinyanyikan sebagai Do atau C adalah Do. Interval lagu berkaitan dengan tangga nada. Tahukah kamu jarak nada pada C mayor? Bacalah bacaan berikut. Mari
kita ingat kembali tangga nada mayor berikut. Untuk memahami interval, kamu harus memahami tangga nada terutama berkaitan dengan pokok nada sebagai berikut. Deretan nada-nada naik turun dari setiap tangga nada sebagai contoh C, D, E, F, G, A, B, C, B, A, G, F, E, D, C. Jarak antara nada satu ke nada lainnya. Sebagai contoh, jarak untuk tangga nada mayor C, D, E, F, G, A, B, C adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Langkah dari nada satu dengan nada lainnya, misalnya dalam tangga nada C mayor, nada C ke C langkah ke 1, C ke D langkah kedua, dan C ke E langkah ketiga. Interval adalah sebuah jangka atau langkah dari nada ke nada lainnya. Jangka tersebut mempunyai nama tertentu yang disebut nama pangkat. Sebagai contoh jangka C1 ke D1 dalam tangga nada C mayor, D1 adalah langkah kedua. Langkah kedua mempunyai nada pangkat sekondo. Interval selalu dibatasi oleh dua nada. Nada pertama disebut nada pangkal, nada kedua disebut nada selang. Sebagai contoh, jika dalam tangga nada C mayor, nada C aksen kita tetapkan sebagai nada pangkal. Diperoleh nama-nama interval sebagai berikut. Kita akan ke muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ayo membaca bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas anak sangat menonjol. Bagaimana menumbuhkan kepedulian remaja pada lingkungan? Salah satu langkah yang bisa ditempuh supaya para remaja peduli lingkungan adalah dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai contoh, melalui kegiatan pecinta alam. Kegiatan pecinta alam dapat meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan alam. Kecintaan remaja terhadap lingkungan alam tercermin pada sikap peduli terhadap lingkungan. Kegiatan pecinta alam untuk menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan diantaranya sebagai berikut. 1. Kegiatan reboisasi di lahan gundul. 2. Pengadaan tempat pembuangan sampah secara bersama-sama. 3. Penanaman pohon di sekitar pekarangan rumah. 4. Berhemat air dalam kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, generasi muda kita dapat menjadi generasi muda yang cinta alam dan tumbuh menjadi pemimpin yang berwawasan lingkungan. Dengan adanya kesadaran para remaja akan pentingnya penghijauan kembali, kelestarian hutan dan alam sekitar akan terjaga. Hutan-hutan di Indonesia terlihat hijau. Pinggir-pinggir jalan raya akan terdapat banyak pohon dan asri. Udara di sekitar lingkungan pun menjadi sejuk. Kesadaran remaja akan lingkungan biasanya diawali dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Kepedulian remaja terhadap lingkungan sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Coba perhatikan mengenai kondisi bumi saat ini. Terjadinya pemanasan global atau global warming dapat berdampak terhadap perubahan iklim atau cuaca yang semakin ekstrim. Pola curah hujan berubah-ubah tanpa dapat diprediksi sehingga menyebabkan banjir di satu tempat, tetapi kekeringan di tempat yang lain. Topan dan badai tropis akan bermunculan dengan kecenderungan semakin lama semakin kuat. Selain itu, dampak dari pemanasan global akan mengancam ketersediaan air bersih dan sulit ditemukan. Oleh karena itu, partisipasi remaja untuk peduli dengan lingkungan hidup sangat diharapkan. Para remaja dapat mengajak masyarakat untuk sadar akan menjaga lingkungan hidup. Dengan demikian, pemanasan global dan dampaknya terhadap masyarakat bisa dihindari. Para remaja menjadi motor penggerak pembangunan bangsa. Kepedulian remaja terhadap lingkungan akan berpengaruh positif bagi masyarakat untuk peduli lingkungan. Nah, setelah kita baca, kita akan menjawab pertanyaan yang ada pada buku tema kalian masing-masing.
Apa judul yang tepat untuk bacaan di atas? Coba temukan kata kunci pada judul teks, lalu tuliskan kata kunci tersebut ke dalam kolom di bawah ini. Tuliskan juga informasi yang terdapat pada teks berdasarkan kata kunci yang kamu temukan. Judul bacaan yang tepat adalah bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Kita akan melengkapi dan menjawab pertanyaan yang ada dalam kolom. Kata kunci yang pertama adalah kepedulian remaja. Perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci adalah bacaan berisi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh remaja. Kata kunci yang kedua adalah bentuk kepedulian lingkungan, yaitu bacaan berisi tentang kegiatan untuk menjaga lingkungan. Berikut tadi adalah jawaban alternatif. Berikut tadi adalah alternatif jawabannya. Lanjut, kita akan ke muatan pelajaran IPA. Masa pubertas. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Berapa usiamu saat ini? Apakah usiamu sudah masuk masa remaja? Apakah kamu sudah mengalami pubertas? Masa pubertas terjadi pada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Ingatkah kamu ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki? Mari kita bahas. Sebelum kita bahas, terdapat gambar yang menunjukkan siklus pertumbuhan manusia. Dari bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian bertumbuh lagi menjadi masa remaja, kemudian menjadi dewasa. Nah, berdasarkan gambar tersebut, dapat kita ambil bahwa pada saat masa remaja terjadi masa pubertas. Apa itu masa pubertas? Masa pubertas adalah masa perubahan dari anak-anak menuju remaja. Saya ulangi, masa pubertas adalah masa perubahan dari anak-anak menuju remaja. Berikut ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Yang pertama, badan bertambah tinggi. Yang kedua, jakun mulai tumbuh. Kemudian, bahu bertambah lebar dan bidang. Biasanya diiringi juga suara menjadi besar atau suara membesar bagi laki-laki. Sama halnya dengan anak laki-laki, anak perempuan pun juga mengalami masa puber. Pubertas pada anak perempuan umumnya terjadi lebih dahulu daripada anak laki-laki. Pubertas anak perempuan pada umumnya terjadi antara usia 10 sampai dengan 15 tahun. Ciri pubertas pada anak perempuan. Tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Suara jadi melengking. Payudara mulai tumbuh dan membesar. Pinggul membesar. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan ciri pubertas pada anak perempuan. Bagi anak-anakku semuanya yang mengalami ciri-ciri pubertas yang sudah disebutkan tadi, kalian jangan takut-takut untuk bercerita dengan orang tua kalian. Bagi laki-laki bisa bercerita dengan ayahnya ataupun walinya, dan anak perempuan bisa bercerita dengan orang tua atau ibunya, atau walinya, atau mungkin kakak perempuannya. Jadi, jangan malu untuk mengungkapkan apabila kalian sudah mengalami ciri-ciri pubertas, karena pubertas itu merupakan hal yang alami dan dialami oleh manusia di dunia ini. Sekian pembahasan untuk tema 6, subtema 1 pembelajaran 4. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap sehat, semangat, dan harus belajar setiap hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.